waspada. Hujan lebat gelombang tinggi bisa terjadi di Bali, NTB, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang 1,25–2,5 m berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan. Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hapak. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG waspada. Hujan lebat gelombang tinggi bisa terjadi di Bali, NTB, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan.
Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang 1,25, 2,5 m berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan. Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hapak. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG waspada. Hujan lebat gelombang tinggi bisa terjadi di Bali, NTB, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang, 1,25, 2,5 m, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hapak. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93 S belum terorganisir dengan baik sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93 S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG waspada. Hujan lebat gelombang tinggi bisa terjadi di Bali, NTB, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang, 1,25–2,5 m, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan. Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hapak. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93 S belum terorganisir dengan baik sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan,
Intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG waspada. Hujan lebat gelombang tinggi bisa terjadi di Bali, NTB, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang, 1,25–2,5 m, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan. Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hpa. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik, sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar,
Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG waspada. Hujan lebat gelombang tinggi bisa terjadi di Bali, NTB, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang, 1,25, 2,5 m, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan. Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hapak. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG waspada. Hujan lebat gelombang tinggi bisa terjadi di Bali, NTB, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang 1,25-2,5 m berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan. Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hapak. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik, sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG waspada. Hujan lebat gelombang tinggi bisa terjadi di Bali, NTB, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang 1,25–2,5 m berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan. Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hapak. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik, sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung.
Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG waspada. Hujan lebat gelombang tinggi bisa terjadi di Bali, NTB, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang, 1,25–2,5 m, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan. Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hapak. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik, sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025.
BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG waspada. Hujan lebat gelombang tinggi bisa terjadi di Bali, NTB, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang 1,25–2,5 m berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan. Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hapak. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik, sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004.